Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Coba Ungu, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan bagaimana cara menyusun atau menyelesaikan atau mencatat bukti memo ke dalam jurnal penyesuaian. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun raca lajur atau biasa orang menyebutnya sebagai worksheet. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dari UD Coba Ungu. Nah, untuk format atau bentuk laporan laba rugi kira-kira seperti ini. Yang pertama, nanti di sini kita akan cari berapa nilai pendapatan operasionalnya. Kemudian kita cari berapa harga pokoknya. Kemudian kita cari juga untuk biaya-biaya atau beban-beban operasional, kemudian pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Nah, inilah kira-kira struktur atau urut-urutannya untuk mencapai laba bersih setelah pajak ini. Nah, sedangkan yang kedua, dasar untuk mengisi laporan laba rugi ini kita mengambil dari data yang ada di neraca lajur, yaitu khusus kolom laba rugi. Berarti ini. Ya, kolom inilah yang akan kita jadikan dasar untuk mengisi atau menyusun atau membuat laporan laba rugi. Ya, ini sebagai dasar untuk mengisinya. Saya kasih agak warna berbeda untuk lebih mudah ya. Ya, ini kira-kira kolomnya. Nah, ini adalah data yang kita akan gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, data ini tentunya kalau kita lihat ini adalah data yang terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun beban, yaitu akun-akun yang dimulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Karena pada prinsipnya untuk menyusun laporan laba rugi itu komponennya hanya dua, yaitu komponen pendapatan dan komponen beban. Nah, selisih antara pendapatan dan beban itulah yang disebut dengan laba usaha atau rugi usaha, seperti itu. Nah, karena dasar itulah, maka data yang kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi itu adalah akun-akun atau saldo-saldo akun kode 4 sampai dengan kode akun 9 ini. Dan saldo-saldo yang berhubungan kode akun 4 sampai 9, tentunya karena dasar yang kita gunakan adalah kolom laba rugi, maka berarti saldo inilah atau data saldo inilah yang kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, sekarang kita coba susun mulai dari pertama. Kita cari dulu untuk pendapatan operasional atau revenue. Nah, untuk pendapatan di sini kita mengambil dari data akun kode 4. Pendapatan operasional adalah data akun kode 4 ini. Nah, kemudian selanjutnya sales dan sales retur ini kita masukkan ke sini sebagai akun-akun yang masuk dalam kategori pendapatan operasional. Lalu kemudian nilai saldonya kita masukkan di kolom pertama, di mana untuk sales sendiri itu adalah 1.005.300.000 dan sales returnya adalah 50 juta. Nah, perhatikan bahwa untuk pendapatan sales ini saldo normalnya ada di sisi sebelah kredit. Maka di sini nanti di dalam laporan laba rugi kita masukkan nilainya positif ya, seperti ini. Sedangkan untuk sales retur, kenapa ini saya kasih tanda min atau dalam kurung? Karena sales retur itu masuk dalam kategori akun kontra, di mana sifat dari akun kontra sendiri itu mengurangi dari saldo normal. Sehingga untuk sales dan sales retur, ini jika kita jumlahkan di sini, maka hasilnya ketemu 955.300. Inilah total pendapatan operasionalnya. Total pendapatan operasional. Di mana total pendapatan operasional atau revenues itu didapat dari total nilai sales dikurangi dengan sales retur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba cari berapa nilai harga pokok. Nah, untuk harga pokok sendiri, ini kita ambil dari saldo-saldo akun yang kode awalnya adalah 5. Nah, di sini ada dua akun. Untuk kode akun 5 yaitu cost of goods sold dan freight paid. Maka akun ini kita akan masukkan dalam kategori dari cost of goods sold ini. Nah, untuk saldonya sendiri, cost of goods sold dan freight, ini kita masukkan di kolom pertama di sini. Kita lihat bahwa untuk cost of goods sold itu nilainya adalah 713.100.000
dan untuk break paid-nya adalah 8.800.000. Ini kita masukkan ke laporan laba rugi di kolom pertama di sini. Nah, kemudian setelah kalian masukkan, maka kita jumlahkan berapa total harga pokok yang ada selama periode Desember ini. Kita total, setelah saya jumlah, dapat hasilnya adalah 721.900.000. Nah, karena harga pokok ini sifatnya dia mengurangi pendapatan, maka di sini untuk total harga pokok saya kasih dalam kurung atau tanda min. Itu artinya bahwa harga pokok ini akan mengurangi nilai pendapatan atau total pendapatan. Nah, sekarang kita jumlahkan berapa total pendapatan kotor kita atau laba kotor kita. Di sini total pendapatan dikurangi dengan harga pokok, maka didapatlah nilai 233.400.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba kotor atau orang menyebutnya gross profit seperti itu. Kenapa disebut laba kotor? Karena di sini belum dimasukkan komponen-komponen beban operasional maupun pendapatan dan beban di luar operasional. Nah, sekarang kita masukkan untuk beban operasional. Kita lihat datanya di sini di neraca lajur. Nah, untuk beban operasional itu kita ambil dari akun-akun kode 6. Berarti yang ini. Nah, untuk akun-akun kode 6 itu terdiri dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Ini kita masukkan ke laporan laba rugi di sini sebagai komponen akun-akun yang masuk dalam kategori beban operasional di sini. Nah, kemudian kita masukkan saldo beban operasional dari advertising expense sampai other operating expense ini. Kita lihat di sini saldonya mulai dari 4.875.000 sampai dengan 9.300.000. Ini kita masukkan semua sebagai saldo-saldo yang masuk dalam kategori beban operasional. Nah, setelah kalian masukkan seluruh saldo-saldo yang masuk dalam kategori beban operasional, ini kita jumlahkan. Jumlahnya kita letakkan di kolom kedua. Di sini menghasilkan total beban operasional itulah 143.039.500. Nah, kembali di sini kenapa saya kasih tanda in, artinya bahwa beban ini otomatis akan mengurangi laba kotor ini. Maka di sini saya kasih dalam kurung. Nah, sekarang kita jumlahkan. Laba kotor atau gross profit ini sebesar 233.400.000 dikurangi dengan beban operasional, maka didapat hasil sebesar 90.360.500. Inilah yang disebut dengan laba bersih sementara. Nah, kembali kenapa disebut sebagai laba bersih sementara? Karena kita di sini belum memasukkan komponen pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, untuk mendapatkan laba bersih, maka kita masukkan sekarang untuk pendapatan di luar usaha. Nah, untuk pendapatan di luar usaha, kita fokus pada akun-akun yang kode 8. Dan di sini hanya ada satu akun kode 8 yaitu interest revenue. Maka akun ini kita masukkan di sini sebagai kategori pendapatan di luar usaha. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terkait beban di luar usaha atau other expense atau loss di sini. Nah, untuk beban di luar usaha kita mengambil dari data akun kode 9. Di sini di kode akun 9 ada 3, tetapi perlu saya ingatkan bahwa yang masuk dalam kategori beban di luar usaha, maka sementara kalian masukkan 2 akun ini saja, yang interest expense dan bank service charge ke sini. Ya, kita masukkan sini interest expense dan bank service charge. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Pak income tax expense ini tidak dimasukkan? Karena kita akan cari dulu berapa laba bersih sebelum pajak. Jadi kita harus tahu berapa laba bersih sebelum pajak. Baru setelah ketemu laba bersih sebelum pajak, baru kita masukkan akun income tax expense atau beban pajak ini. Nah, setelah nanti kita masukkan beban pajak, baru nanti akan ketemu namanya laba bersih setelah pajak. Oke, kita masukkan dulu untuk komponen pendapatan dan beban di luar usaha ini untuk saldonya. Di sini untuk interest expense itu nilainya adalah, perhatikan sini 6.100.000. Kita masukkan ke sini 6.100.000. Kemudian untuk interest expense dan bank service itu adalah 12.480 dan 6.600. Ini kita masukkan sebagai saldo akun pendapatan beban di luar usaha. Nah, perhatikan di sini untuk interest expense dia nilainya positif dan interest expense dan bank service charge ini kenapa saya kasih dalam kurung karena di sini untuk saldo pendapatan dan beban di luar usaha ini saya jadikan satu kolom sehingga kemudian antara pendapatan dan beban di luar usaha ini kita akumulasi.
Nah, karena diakumulasi dalam satu kolom, maka otomatis untuk beban di luar usaha, ini saya kasih dalam kurung artinya, nilai ini akan mengurangi pendapatan ini. Nah, setelah saya akumulasi, total pendapatan dan beban di luar usaha, di sini ketemu hasil min 12.980.000. Kenapa hasilnya min di sini? Karena jumlah pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, ini beban di luar usaha lebih besar. Sehingga menghasilkan saldo min di sini. Min 12.980. Nah, karena akumulasi pendapatan dan beban di luar usaha menghasilkan nilai minus, maka otomatis hasil ini akan mengurangi laba bersih sementara ini. Nah, sekarang kita kurangkan laba bersih sementara, yaitu 90.360.500 dikurangi 12.980. Maka ketemulah nilai sebesar 77.380.500. Inilah yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, nilai laba bersih sebelum pajak ini terkonfirmasi pas atau cocok dengan laba bersih sebelum pajak yang kita dapatkan di neraca lajur sebelum adanya perhitungan PPh. Ya, terkonfirmasi sudah benar bahwa laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan dari neraca lajur ternyata hasilnya sama dengan laba bersih sebelum pajak yang kita hasilkan di laporan laba rugi ini. Nah, kemudian setelah kita dapatkan laba bersih sebelum pajak, baru kita masukkan komponen income tax expense ini atau beban pajak ini. Kita masukkan beban pajak ke sini. Nah, setelah kita masukkan beban pajaknya, baru kita masukkan nilai dari beban pajak itu. Di sini dapat bahwa nilai beban pajak itu adalah 21.666.540. Kita masukkan di sini sebagai pengurang dari laba bersih sebelum pajak. Nah, sekarang kita kurangkan laba bersih sebelum pajak sebesar 77.380.500 dikurangi dengan income tax expense atau beban pajak yaitu 21.666.540. Maka didapatlah hasil sebesar 55.713.960. Nah, laba bersih setelah pajak yang kita dapat dari laporan laba rugi ini pun ternyata sama, terkonfirmasi sama dengan laba bersih setelah pajak hasil perhitungan PPh yang waktu itu kita mengisi jurnal penyesuaian, itu menghitung pajak penghasilan. Ya, ternyata hasilnya antara perhitungan pajak penghasilan yang kita kerjakan di jurnal penyesuaian sebelumnya terkonfirmasi sama dengan laba bersih setelah pajak yang kita hasilkan dari laporan laba rugi yang ada di coba umum. Oke, seperti ini kira-kira cara atau proses menyusun laporan laba rugi yang ada di UD Coba Umum. Oke, setelah kita menyusun laporan laba rugi, maka langkah selanjutnya kita akan coba susun laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dari UD Coba Umum. Dan di sini sudah saya sudah saya isi. Nah, untuk memperjelas bagaimana cara menyusunnya ini sementara saya hapus dulu. Setelah ini baru kita akan coba bahas. Oke, untuk laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal di sini, cara menyusunnya sangat gampang, simple, dan mudah-mudahan ini bisa dengan mudah dipahami. Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas yang pertama, kalian masukkan dulu berapa modal awalnya. Atau kita masukkan dulu modal awal atau pasca kapital yang 1 Desember. Ini bisa kalian ambil dari dari modal awal 30 dari modal akhir 30 November atau modal awal 1 Desember yang bisa kalian ambil di buku besar. Atau bisa juga ya di buku besar seperti ini. Di buku besar umum ya. Kita cari coba modal awal di sini kalau kita lihat untuk modal awal dari pasca kapital kode 3 ya. Nih pasca kapital. Modal awalnya adalah 366.500. Atau kalau lebih ini ya, biar tidak terlalu sulit, kalian bisa ambil dari ini, dari soal ya, dari soal. Jadi soal ada trial balance 30 November, kita cari atau kita ambil yang pasca kapital di situ. Kita masukkan di sini nilainya yaitu 366.500. Kemudian setelah itu jika ada pengambilan pribadi atau prive atau drawing ya kalau bahasa di sini, kalau ada saldo pasca drawing, maka ini pun harus kita masukkan. Ya, di sini kita lihat bahwa pasca drawing itu adalah 25.400.
Pasca drawing itu artinya adalah pengambilan pribadi oleh pemilik ya, di mana pemiliknya di sini adalah pasca. Maka pengambilan pribadi oleh pemilik atau pasca drawing di sini akan menyebabkan berkurangnya nilai modal. Maka di sini kita masukkan sebagai pengurangan atau min 25.400 atau dalam kurung 25.400. Artinya bahwa pasca drawing itu kontra dengan pasca kapital. Jadi sifatnya karena saldo kontra, dia akan mengurangi nilai modal itu sendiri. Nah, sekarang kita kurangkan di sini, ketemulah hasil 341.100.000. Inilah modal dari pasca kapital. Lalu setelah kita temukan berapa nilai modal, maka langkah selanjutnya kalian masukkan laba bersih usahanya. Nah, laba bersih usaha ini kita ambil dari laporan laba rugi yang barusan saja kita selesaikan. Di sini kita dapatkan bahwa laba usaha atau laba bersih setelah pajak itu adalah 55.713.960. Nah, ini kita masukkan ke sini sebagai laba bersih usahanya gitu. Nah, kemudian modal ini kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan laba bersih usaha ini. Nah, kita tambahkan, setelah ditambahkan, maka didapatlah nilai 396.813.960. Inilah yang disebut dengan modal akhir atau pasca kapital 31 Desember 2023. Seperti itu kira-kira cara menyusun laporan perubahan ekuitas. Oke, baik. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup dua materi saja yang kita bahas, yaitu terkait bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan menyusun laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan raca. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.